Ada yang melawan saya. Ada. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil. Selamat datang di Jejak Politik, tempat kita kupas tuntas isu-isu politik dan kebijakan yang tengah hangat diperbincangkan di tanah air. Di video kali ini, kita akan membahas pernyataan mengejutkan dari Presiden Prabowo Subianto, di mana beliau menyebut adanya raja kecil di birokrasi yang dianggap melawan kebijakan efisiensi anggaran. Di sisi lain, kita juga akan menilik pernyataan kontroversial dari Bahlil Lahadalia tentang Raja Jawa. Apa sebenarnya makna di balik istilah-istilah ini? Bagaimana hubungan antara kedua pernyataan tersebut? Dan apa implikasinya bagi pemerintahan kita? Pastikan kamu simak video ini sampai habis, dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan pembahasan mendalam dari kami. Ada yang melawan saya. Ada. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil. Pertama-tama, mari kita bahas apa yang dimaksud dengan raja kecil. Dalam pidatonya di Kongres Muslimat TNU di Surabaya, Presiden Prabowo Subianto dengan tegas menyatakan bahwa ada oknum di birokrasi yang merasa kebal hukum dan bertindak seolah-olah memiliki kekuasaan absolut, layaknya raja kecil. Menurut pernyataan tersebut, raja kecil ini tak segan menentang kebijakan efisiensi anggaran yang sedang dijalankan, yang mana penghematan tersebut ditujukan untuk kesejahteraan rakyat, seperti pembenahan sekolah dan penyediaan makan gratis bagi anak-anak. Pernyataan ini menimbulkan gelombang respons, baik di kalangan pendukung kebijakan efisiensi, maupun para pengamat yang menilai bahwa kritik tersebut mengindikasikan adanya perlawanan internal dalam birokrasi. Hal ini juga mencuat di tengah upaya pemerintah untuk memangkas anggaran yang dianggap tidak produktif demi mengalokasikan lebih banyak dana ke program-program strategis. Selain itu, konteksnya menjadi semakin kompleks ketika kita lihat kebijakan penghematan anggaran yang juga tengah mendapat sorotan dari media. Misalnya, laporan dari Financial Times dan Reuters yang membahas penghematan anggaran dalam rangka mendanai program-program besar seperti makan gratis untuk jutaan anak sekolah di Indonesia. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, siapa sebenarnya oknum yang dimaksud dengan raja kecil ini? Apakah mereka hanya simbol dari perlawanan birokrasi yang sudah mendarah daging? Atau ada kepentingan politik tertentu di balik pernyataan tersebut? Kita akan coba telaah lebih lanjut di segmen berikutnya. Karena itu, pemerintahan Pak Prabowo Gibran sebagai kelanjutan daripada pemerintahan Jokowi Maruf Amin. Jadi kita harus lebih paten lagi. Soalnya Raja Jawa ini kalau kita main-main celaka kita. Saya mau kasih tahu aja, jangan coba-coba main-main di barang ini. Ini, waduh, ngeri-ngeri sedap barang ini, saya kasih tahu. Tak hanya raja kecil yang menjadi sorotan, tetapi juga pernyataan yang dikeluarkan oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, tentang Raja Jawa. Dalam pidato perdananya, Bahlil sempat menyebutkan istilah Raja Jawa yang kemudian menjadi perbincangan hangat di kalangan netizen dan politisi. Menurut laporan dari Detik dan Kompas, pernyataan Bahlil ini diartikan sebagai peringatan keras kepada pihak-pihak yang dianggap berani bermain-main dengan kekuasaan di Jawa, yang secara historis memiliki peran penting dalam dinamika politik nasional. Bagi sebagian pihak, Raja Jawa ini diduga merujuk pada figur-figur atau kekuatan politikal yang masih mengakar kuat di Pulau Jawa, bahkan dikaitkan dengan era kepemimpinan sebelumnya. Ada juga yang melihatnya sebagai bentuk intimidasi simbolis agar tidak ada yang berani melawan arus kebijakan pemerintahan. Di sisi lain,
Pernyataan ini mengundang reaksi beragam, terutama dari para pengamat yang menilai bahwa penggunaan istilah raja dalam konteks politik di Indonesia memiliki beban historis yang berat. Mengingat Indonesia pernah mengalami pemerintahan otoriter yang kerap kali mengedepankan kekuasaan absolut. Sehingga, ketika kita mendengar istilah Raja Kecil dan Raja Jawa, ada benang merah yang menyatukan, sebuah kritik terhadap sistem birokrasi dan politik yang dianggap masih terlalu melekat dengan praktik-praktik yang tidak transparan, serta kurangnya akuntabilitas. Namun, apa sebenarnya makna yang hendak disampaikan? Apakah ini sekadar retorika politik atau ada pesan mendalam yang ingin disampaikan oleh kedua tokoh besar ini? Mari kita bahas lebih dalam di segmen selanjutnya. Pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran-pengeluaran yang mubazir, pengeluaran-pengeluaran yang alasan untuk nyolong, saya ingin dihentikan, dibersihkan. Selain retorika yang kuat, pernyataan Presiden Prabowo juga memiliki konteks kebijakan yang nyata, yaitu upaya efisiensi anggaran. Dalam beberapa bulan terakhir, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk memangkas pengeluaran negara, termasuk melalui kebijakan penghematan di kementerian dan lembaga. Contohnya, dalam rangka mendanai program besar seperti makan gratis untuk jutaan anak sekolah, pemerintah harus mengalokasikan dana yang cukup besar. Seperti yang dilaporkan oleh Financial Times dan Reuters, pemerintah mengincar penghematan mencapai miliaran dolar dengan memotong pengeluaran yang dianggap tidak esensial, termasuk perjalanan dinas yang berlebihan dan acara seremonial yang mahal. Presiden Prabowo menyatakan bahwa penghematan tersebut tidak hanya untuk mengurangi pemborosan, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat langsung bagi rakyat, misalnya perbaikan infrastruktur sekolah dan peningkatan kualitas pendidikan. Namun, kebijakan ini tidak berjalan tanpa tantangan. Banyak pihak dalam birokrasi yang merasa tersinggung, dan bahkan ada yang berani menentangnya, yang kemudian disebut sebagai Raja Kecil karena anggapan mereka merasa kebal hukum dan berkuasa di balik layar. Dalam konteks ini, retorika Prabowo bisa dilihat sebagai upaya untuk membersihkan birokrasi dari elemen-elemen yang menghambat reformasi dan efisiensi. Namun, di sisi lain, hal ini juga menimbulkan kekhawatiran mengenai stabilitas internal pemerintahan, terutama jika konflik internal ini berkembang menjadi perpecahan yang lebih besar. Tak hanya itu, langkah efisiensi ini juga berdampak pada struktur pemerintahan secara keseluruhan. Sebagai contoh, laporan Reuters menyebutkan bahwa Kabinet Prabowo yang baru saja dilantik merupakan yang terbesar sejak ke-1966 ini, menunjukkan bahwa meskipun ada upaya pemangkasan anggaran, namun pada saat yang sama, ada juga penambahan struktur kelembagaan untuk menampung berbagai kekuatan politik. Jadi, apakah kebijakan efisiensi ini bisa berjalan efektif jika ada perlawanan dari dalam? Ataukah ini merupakan tanda awal adanya revolusi internal yang harus segera ditangani? Mari kita lanjutkan ke segmen berikutnya untuk mendengar respons publik dan analisis para ahli. Respons publik terhadap pernyataan Raja Kecil dan Raja Jawa pun beragam. Di media sosial, banyak netizen yang mempertanyakan apakah ini hanya sekadar omongan politik atau sudah merupakan cerminan dari ketidakberesan di dalam birokrasi. Beberapa komentar menilai bahwa jika memang ada pejabat yang merasa kebal hukum, seharusnya tidak perlu menunggu lama untuk diberi tindakan tegas. Di sisi lain, para pengamat politik melihat pernyataan ini sebagai bentuk peringatan keras kepada internal pemerintahan. Sebagai contoh, dalam video yang tayang di Kompas dan Tribun, banyak analis yang menilai bahwa pernyataan Prabowo adalah sinyal bahwa ia siap melakukan pembersihan internal demi mencapai target efisiensi yang telah ditetapkan. Tidak hanya itu, pernyataan Bahlil Lahadalia mengenai Raja Jawa juga telah memicu debat hangat di kalangan politisi dan aktivis. Beberapa menganggapnya sebagai bentuk intimidasi terhadap pihak-pihak yang berkuasa di Pulau Jawa, sementara yang lain melihatnya sebagai candaan politik yang berlebihan. Menurut Tempo, pernyataan ini dianggap memiliki nuansa historis
dan bisa menyinggung sensitivitas masyarakat yang masih mengenang masa otoritarianisme. Implikasi politik dari kedua pernyataan ini sangat signifikan. Mereka mencerminkan adanya upaya perombakan dalam struktur birokrasi dan gaya kepemimpinan yang lebih tegas. Namun, di balik itu, ada pertanyaan besar, apakah langkah ini cukup untuk mengatasi akar permasalahan korupsi dan inefisiensi di birokrasi? Ataukah ini justru akan menimbulkan gesekan yang lebih dalam di antara elit politik dan birokrat yang sudah berkuasa lama? Dari apa yang telah kita bahas, tampak jelas bahwa pernyataan tentang Raja Kecil dan Raja Jawa tidak hanya sekadar retorika. Ini adalah cerminan dari pergolakan internal dan keinginan untuk melakukan reformasi besar di dalam sistem birokrasi Indonesia. Di satu sisi, langkah efisiensi anggaran merupakan keharusan untuk mengoptimalkan sumber daya demi kesejahteraan rakyat. Seperti yang disorot oleh laporan Reuters dan FT, penghematan ini penting untuk membiayai program-program strategis seperti makan gratis bagi anak sekolah dan perbaikan infrastruktur pendidikan. Di sisi lain, pernyataan tersebut juga membuka peluang untuk diskusi lebih dalam mengenai tata kelola pemerintahan dan perlunya transparansi, serta akuntabilitas di setiap lini birokrasi. Sebagai penutup, penting bagi kita untuk terus mengamati perkembangan situasi ini, baik dari pernyataan resmi pemerintah maupun reaksi dari masyarakat dan para ahli. Bagaimana penerapan kebijakan efisiensi anggaran ini nantinya akan mempengaruhi kinerja birokrasi dan layanan publik, hanya waktu yang akan menjawab. Terima kasih telah menyaksikan pembahasan mendalam kita hari ini mengenai kontroversi Raja Kecil dan Raja Jawa, serta implikasinya bagi kebijakan pemerintah. Jangan lupa untuk memberikan komentar di bawah tentang pendapat kalian mengenai situasi ini. Apakah menurut kalian ini merupakan langkah reformasi yang tepat, atau justru akan menimbulkan masalah baru dalam birokrasi kita? Terus pantau jejak politik untuk update terbaru, dan sampai jumpa di video berikutnya.